Halo, kami dari kelompok B akan mensimulasikan kasus CFD menggunakan ANSYS. Kita akan mensimulasikan aliran di atas mobil berada di bawah aliran eksternal. Aliran di atas benda disebut aliran eksternal. Dalam kasus ini, kita dapat melihat aliran secara sederhana mobil dan melihat bagaimana kasusnya yang diproses per subproses, yang diantaranya terdapat permodelan geometri, meshing, setup and solution, dan hasil akhirnya di resolve. Pertama, kita buka ANSYS dan pilih Fluid Flow Plane. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke geometri, sediakan terlebih dahulu data yang akan digunakan. Data yang digunakan akan diimport dengan cara klik kanan bagian geometri, lalu pilih import data. Apabila sudah muncul checklist di geometri, dilanjut untuk mengatur permodelan geometrinya. Klik Generate, geometri akan terlihat. Ini adalah geometri mobil sederhana yang telah disederhanakan untuk CFD. Anda dapat melihat bahwa mobil adalah benda padat. Pastikan geometri Anda tertutup dari semua sisi. Geometri terbuka akan menghasilkan kesalahan untuk mensimulasikan aliran di atas mobil. Pertama-tama, kita perlu membuat penutup untuk membuat enclosure. Klik Tools dan klik Enclosure. Di sini kita perlu menentukan dimensi enclosure kita yang kita ketik. Dimensi berikut adalah angka 33 dalam arah Z positif, kita akan memiliki 3 dalam arah X, dan kita akan memiliki 3 dalam arah Y, yaitu alas mobil kita akan memiliki 1 dan pada arah Z negatif, yaitu daerah bangun mobil kita akan memilih 4 meter. Klik pada hasilkan. Ini akan membuat selungkup yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga panjang saluran masuk lebih pendek dari panjang saluran keluar, sehingga panjang saluran keluar di belakang mobil lebih besar 1 meter. Hal ini membantu kita memprediksi secara akurat wilayah aliran di belakang mobil yang disebut wilayah bangun. Untuk mengurangi domain padat mobil dari domain fluida, kita akan menggunakan operasi pengurangan. Buatlah dan klik pada boolean dalam jenis operasi pilih kurangi. Sekarang kita harus memilih target dan 2 badan. Target body berarti bagian yang dari mana kita mengurangi objek. Tool body kita adalah badan yang ingin kita kurangi. Jika pilih mobil sebagai tool body kita, klik generate. Sekarang Anda bisa melihat bahwa badan mobil telah dihapus dari domain fluida kita. Di sini kita harus menetapkan properti sebagai fluida, jadi pastikan properti dari enclosure baru ini disetel ke fluida. Jadi kita telah berhasil memodelkan udara yang berada di sekitar mobil. Jika Anda mengamati geometri kami, Anda dapat melihat bahwa geometri kami simetris di bagian sekitar bidang YZ. Jadi, jika Anda memiliki geometri simetris, maka Anda dapat mensimulasikannya hanya dengan domain. Jadi, untuk membuat setengah domain, kita akan menggunakan opsi simetris. Pilih Tools, klik Solid, dan klik Simetri. Sekarang, perangkat lunak akan menanyakan bidang mana yang Anda inginkan geometri yang dipecah menjadi bagian-bagian simetris, sehingga bidang yang ingin kita pisahkan geometrinya adalah bidang YZ. Jadi pilih bidang YZ dan klik Apply, lalu klik Generate. Perangkat lunak akan menghapus setengah dari geometri dan Anda dapat melihat bahwa kita memiliki separuh geometri kita simetris. Kita dapat menyimulasikan bagian ini dan menerapkan kondisi batas simetris yang mendapat hasil penuh. Inilah cara kita memodifikasikan geometri kita dan membuat domain fluida dalam bentuk enclosure menggunakan pemodelan desain. Selanjutnya kita akan membuat mesh pada geometri. Langkah pertama yang dilakukan setelah geometri muncul dan tampilan mesh muncul yaitu kita mengklik mesh, lalu pada bagian quality pilih high pada bagian smoothing. Setelah itu generate mesh. Kita tunggu prosesnya sampai mesh tersebut selesai dibuat.
Seperti ini tampilan ketika mesh sudah selesai dibuat. Setelah itu kita pilih bagian depan dari geometri, lalu klik kanan. Setelah itu pilih Create Name Selection dan berikan nama sebagai inlet. Setelah itu klik OK. Lakukan hal yang sama dengan cara memilih bagian dinding-dinding sampingnya, lalu klik kanan, pilih Create Name Selection, dan beri nama bagian tersebut sebagai Walls. Kemudian pilih bagian belakang mobil, klik kanan, lalu pilih Create Name Selection, dan beri nama bagian tersebut sebagai Outlet. Lalu kita juga memilih bagian simetri mobil, lalu klik kanan, pilih Create Name Selection, lalu beri nama bagian tersebut sebagai simetri. Selanjutnya kita akan memilih bagian mobil yang telah dibuat dengan cara menekan icon wireframe, kemudian pilih box select, lalu gambar kotak di sekitar mobil, dan otomatis mobil tersebut akan langsung terpilih. Setelah itu, klik kanan, Create Name, dan beri nama bagian tersebut sebagai Car. Lalu kita klik Name Selection untuk mengetahui apakah bagian-bagian tersebut sudah berhasil ditentukan atau belum. Selanjutnya kita klik Mesh dan pilih Update. Baru setelah itu kita dapat menutup bagian meshing. Selanjutnya kita akan menyelesaikan mesh dalam pengaturan. Klik kanan pada pengaturan dan kita dapat memilih presisi ganda yang akan kita gunakan untuk komputasi paralel. Dapat juga memilih jumlah inti dalam proses. Di sini kita memilih 4 inti, jadi kita bisa memasukkan keempat inti tersebut dan klik OK. Selanjutnya, mesh akan terimpor ke Fluent. Setelah mesh diimpor ke Fluent, kita juga dapat menetapkan kondisi batas. Jika hanya ingin melihat mesh mobil saja, maka dapat mengklik tampilan dan pilih hanya tampilan mobil.
Selanjutnya, kita akan menetapkan kondisi batas untuk semua permukaan. Kita perlu memilih model turbulensi dengan cara masuk ke dalam model lalu klik 2 kali pada laminar yang kental. Dan kita akan mendapatkan opsi untuk memilih. Semua model turbulensi ini berbeda. Di sini kita akan menggunakan model persamaan Kapsilon 2, yaitu kita menetapkan kondisi batas dan pastikan pada material bahwa fluida yang dipilih adalah udara. Karena kita sedang mensimulasikan aliran udara yang berada pada atas mobil. Selanjutnya, kita akan masuk dalam kondisi batas. Di dalam kondisi batas ini, kita harus memilih inlet dan pastikan tipenya adalah inlet kecepatan. Lalu klik edit. Mereka akan menetapkan kecepatan ini pada 20 meter per second yang merupakan kecepatan rata-rata mobil bergerak. Untuk outlet, pastikan tipenya adalah outlet tekanan. Dan untuk simetri, pastikan tipenya adalah simetri. Ini akan memberitahu perangkat lunak bahwa geometri kita sudah simetri di sekitar permukaan. Kemudian pilih metode yang akan digunakan, yaitu metode berpasangan untuk menyelesaikan masalah. Dengan solusi menggunakan skema penambahan orde kedua untuk solusi yang lebih akurat. Selanjutnya, menginisialisasi solusi. Untuk menginisialisasi solusi, kita akan menggunakan inisialisasi standar. Dari inlet, kita bisa klik inisialisasi. Setelah inisialisasi siap, kita bisa menjalankan perhitungan hingga 100 iterasi. Namun, solusinya mungkin menyatu sebelum 100 iterasi. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, kita bisa masuk ke menu monitor lalu klik 2 kali pada residu. Di sini kita bisa memastikan kriteria konvergensi. Untuk kriteria konvergensi ini, kita bisa menghapus semuanya pada persamaan kita. Untuk menjalankan perhitungan, klik 2 kali pada perhitungan lalu pilih Run atau jalankan. Program akan berjalan lalu berhenti dengan menampilkan grafik iteration. Grafik ini adalah grafik sisa setelah diplot yang akan berjalan hingga 100 iterasi. Jika kita ingin nilai sisa iterasi serendah mungkin, yaitu dengan urutan 10 dinaikkan menjadi -3. Tunggu sampai semua 100 iterasi telah selesai. Jika iterasi telah selesai, kita akan mendapatkan perhitungan secara lengkap. Pastikan grafik sisa mengarah ke bawah. Namun, jika grafik sisa mengarah ke atas, maka kita perlu lagi memeriksa kembali semua pengaturan di kasus CFD yang sudah kita buat. Yang terakhir, setelah hasil dimuat, kita dapat memvisualisasikan aliran di atas mobil. Dengan cara mengklik pada lokasi, juga klik pada bidang. Setelah itu pilih bidang yang akan dibuat, yaitu bidang Yaset. Selanjutnya, kita dapat memvisualisasikan hasilnya terlebih dahulu. Yang pertama, visualisasikan kontrolnya. Dalam hal ini, pilih lokasi kontrolnya di bidang 1. Lalu, lihatlah kontrol kecepatan. Pilih variabel sebagai kecepatan dan jangkauan sebagai lokal. Di situ, kita dapat melihat kontrol kecepatan yang telah diplot.
Tahap berikutnya, masuk ke render. Matikan opsi pencahayaan. Lalu haluskan titik kontrol, pilih 110 jumlah kontur, klik dan terapkan. Pilih rentang maksimum 20 meter per second yang merupakan kecepatan masuk. Di sini di titik pemisahan aliran terdapat stagnasi kecepatan dan kecepatannya hampir sama dengan 0. Setelah itu untuk mengubah, pilih legend, lalu masuk ke tampilan dan klik tetap lalu terapkan. Langkah selanjutnya yaitu memvisualisasikan kontur. Lokasi yang dipilih untuk kontur ini adalah bidang 1. Kita dapat melihat bahwa vektor telah diplot pada bidang YZ. Setelah itu dapat memvisualisasikan garis arus. Untuk memvisualisasikan hal tersebut, klik pada tombol arus lalu pilih OK. Kita akan memulai arus dari saluran masuk dan arah arusnya maju dan mundur. Ini akan memplot garis aliran di seluruh domain fluida. Namun, kita hanya perlu memvisualisasikan aliran hanya bidang YZ, yaitu dengan mengklik bidang 1. Ini membuat lebih jelas dan kita dapat melihat pusaran pembentuk. Hal ini terbentuk ketika mobil bergerak maju. Kita juga dapat memilih kisaran yang diinginkan. Saat ini rentangnya adalah 0 sampai 36. Setelah itu tambahkan warna dan klik pada rentang lokal. Di sini plot rentang dari 0 hingga 20. Langkah selanjutnya yaitu animasikan partikel aliran. Untuk membuat animasi, klik tombol animasi lalu menganimasikan yang streamline, jadi klik streamline 1. Atur kecepatannya menjadi lambat lalu tekan tombol putar. Dalam hal ini dapat melihat partikel masuk melalui inlet dan keluar melalui outlet. Lalu tekan tombol stop. Untuk memilih ukuran partikel, klik opsi lalu kurangi menjadi setengah, pilih yang ukuran 0,5. File animasi ini dapat disimpan dengan mengklik film.